Lights out. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Film yang terus berkembang ini. Dan pada kali ini kita akan bahas sebuah film horor menarik yang berjudul Lights Out. Film ini rilis tahun 2016, disutradarai oleh David F. Sandberg dan diproduseri oleh James Wan. Sosok di balik film-film horor sukses seperti The Conjuring, Insidious, Saw series, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang diteror oleh entitas makhluk jahat yang hanya bisa muncul dalam kegelapan. Tapi, ternyata tak hanya sebatas itu, karena masih ada rahasia kelam lain di baliknya. Supaya gak makin penasaran, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Film dibuka di sebuah pabrik tekstil. Di sini ada Paul, sang kepala pabrik yang harus lembur sampai larut malam. Sebelum pulang, Paul sempat mengobrol sebentar dengan anaknya, yang meminta Paul untuk segera pulang karena ia berkata sang ibu mulai bertingkah aneh lagi. Di sini Paul ternyata tidak sendiri, masih ada asistennya, yang bernama Esther. Sebelum pulang, Esther diminta Paul memeriksa bagian gudang. Akan tetapi, Esther malah melihat sebuah hal yang janggal, yaitu munculnya sosok perempuan tepat saat ia mematikan lampu di ruangan gudang. Karena ketakutan, Esther melaporkannya pada Paul, tapi Paul tak menggubrisnya dan meminta Esther untuk langsung pulang saja. Setelah semua pekerjaannya selesai, Paul pun bersiap untuk pulang. Tapi saat akan keluar, Paul melihat sosok perempuan misterius yang berdiam dalam gelap. Sosok itu semakin mendekat tiap kali lampu di sana mati, dan ia juga bahkan mulai melukai Paul. Merasa ada yang tak beres, Paul berusaha kabur dan mencari tempat yang terang. Apesnya, tiba-tiba saja listrik di tempat itu bermasalah sehingga semua lampu di sana mati. Pada akhirnya, Paul pun tewas dihabisi oleh sosok hantu perempuan tersebut. Sesudah itu, kita bertemu perempuan bernama Rebecca, karakter utama di film ini. Malam itu, ia baru saja selesai berkencan dengan pacarnya, yang bernama Brad. Awalnya, Brad meminta untuk menginap, tapi Rebecca tak mengizinkannya. Akhirnya, Brad pun mau tak mau harus pergi dari rumah Rebecca malam itu juga. Kemudian kita berpindah ke kediaman mendiang Paul. Di sini ada Martin, adik tiri dari Rebecca. Sedikit penjelasan, jadi Rebecca dan Martin ini punya ibu yang sama, tapi beda ayah karena ayah Rebecca diceritakan pergi waktu Rebecca masih berumur 10 tahun, dan ibunya menikah lagi dengan lelaki bernama Paul yang merupakan ayah dari Martin. Balik ke cerita utamanya, di momen ini Martin yang tidak bisa tidur melihat ibunya, yang bernama Sophie, sedang bicara dengan seseorang di ruangan yang sangat gelap. Martin bertanya pada Sophie kenapa ia bicara sendirian, tapi Sophie berkilah dan meminta Martin untuk kembali tidur. Sebelum kembali ke kamarnya, Martin melihat sebuah tangan mengerikan muncul di belakang ibunya, yang membuat ia sangat ketakutan dan berujung tak bisa tidur semalaman. Keesokannya, terungkap bahwa ternyata Martin mengidap insomnia 4 hari belakangan ini. Pihak sekolah pun memanggil Rebecca hari itu untuk menjemput Martin, karena Sophie ibunya sulit dihubungi. Singkat cerita, Rebecca yang ditemani Brad pun datang lalu ia menjemput Martin. Awalnya Rebecca berkata akan membawa Martin pulang, tapi Martin sempat menolak karena ia masih ketakutan dengan sosok mengerikan di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Rebecca membawa Martin pulang ke rumahnya. Awalnya Rebecca ingin mengantar Martin untuk bertemu Sophie, tapi saat Rebecca mendengar nama Diana dari mulut Martin, sebagai sosok misterius yang sering diajak bicara Sophie, Rebecca pun berubah pikiran. Rebecca memutuskan mengajak Martin untuk sementara tinggal di rumahnya demi keselamatan adik tirinya itu, meskipun Sophie sang ibu tak mengizinkannya. Huh? Do you know what it's like to raise him? We didn't plan anything, Mom. Sesampainya di rumah Rebecca, Brad sebagai pacarnya bertanya apakah keputusan Rebecca membawa Martin ini murni karena ia peduli pada Martin, atau hanya karena ia masih dendam pada ibunya sendiri. Tapi, Rebecca menjawab kalau ia melakukan ini semua untuk Martin. Saat malam harinya, Rebecca terbangun tengah malam karena ia mendengar sesuatu. Saat mengecek, Rebecca lalu melihat sosok hantu perempuan di tengah ruangan yang gelap. Hantu perempuan itu sempat hendak menyerang Rebecca. Untungnya ia sigap menyalakan lampu sehingga Rebecca pun bisa selamat.
Setelah itu, Rebecca mendapati Martin yang entah kenapa malah tidur di dalam kamar mandi sambil memegangi sebuah senter. Karena tak tega, Rebecca yang tahu Martin sempat mengidap insomnia akhirnya membiarkan Martin tidur nyenyak malam itu. Esok harinya, rumah Rebecca didatangi Ashley, pegawai kantor perlindungan anak. Ashley mengaku ditelepon Sophie untuk menjemput Martin. Alasannya karena wali sah Martin saat ini adalah Sophie, jadi tak ada yang boleh mengurus Martin kecuali Sophie itu sendiri. Ashley pun menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan pekerjaannya, dan jika Rebecca memang bersikeras ingin jadi wali asuh Martin yang sah, maka ia harus memenangkan hak asuhnya lewat persidangan. Mau tak mau, Rebecca pun akhirnya membiarkan Martin kembali ke kediaman Sophie, ibu kandungnya. Tak lama setelah Martin pergi, Rebecca tak sengaja melihat bekas cakaran di lantai rumahnya. Saat diperiksa, cakaran itu bertuliskan nama Diana, yang seketika mengembalikan memori masa lalu Rebecca yang kelam. Pada momen ini, kita pun tahu kalau ternyata sosok hantu perempuan yang selalu muncul dari kegelapan itu bernama Diana. Lalu entah kenapa dia begitu dekat seolah menempel pada Sophie, dan selalu berniat jahat pada siapapun yang berusaha dekat dengan Sophie, bahkan mesti itu keluarga Sophie sekalipun. Siang itu, Rebecca pun memutuskan mendatangi rumah Sophie, yang kebetulan saat itu sedang kosong. Dibantu Brad, Sophie berusaha mencari sesuatu, untuk mendapat informasi terkait sosok Diana dan misteri di baliknya. Memasuki sebuah ruangan, Rebecca menemukan foto dan beberapa berkas milik Sophie. Terlihat di sini, kalau ternyata saat kecil Sophie adalah pasien di rumah sakit jiwa Mulberry Hill. Di sana, Sophie juga ternyata berteman dengan seorang bernama Diana, yang entah kenapa penampilannya cukup aneh. Jika dilihat dari catatan medis yang Rebecca temukan, Diana disebut mengidap sebuah penyakit kulit langka yang membuatnya tak bisa terpapar cahaya. Lalu, dikatakan juga bahwa Diana tewas, usai ia dijadikan objek eksperimen di rumah sakit jiwa tersebut. Rebecca lalu memasuki kamar masa kecilnya. Di sini ia menemukan bahwa banyak lampu di ruangan itu seperti sengaja dilepas agar ruangannya menjadi gelap. Tak lama, Rebecca hendak diserang oleh sosok Diana. Untungnya Brad datang dan menolongnya. Setelah Rebecca dan Brad pergi, tak lama Sophie dan Martin datang usai mereka berdua selesai berbelanja. Di sini, Sophie mengajak Martin menonton film berdua saja sebagai bentuk permohonan maafnya, karena sudah membuat Martin tak nyaman beberapa waktu lalu. Semua berjalan baik-baik saja awalnya. Martin dan Sophie ibunya menonton film sambil mengobrol. Tapi di satu momen, Sophie tiba-tiba mematikan lampu dan memaksa Martin untuk bertemu Diana. Tujuannya agar Diana tahu kalau Martin bukanlah ancaman, dan agar Martin juga tahu kalau Diana tak berbahaya. Tapi yang terjadi selanjutnya berbeda. Diana yang muncul malah berusaha menyerang Martin. Untungnya Martin sigap menyalakan lampu dan langsung pergi dari sana. Keep the lights out. Just let go. No, listen to me. See, and later, I found out something really... She didn't mean it. Kabur dari rumah Sophie, Martin mendatangi Rebecca dan memberitahu kalau sosok Diana itu nyata adanya, dan dia bukanlah hayalan. Pada titik ini, Rebecca yang selesai membaca semua data medis yang ia temukan tadi, akhirnya menceritakan semuanya pada Martin. Menurut Rebecca, Diana dulunya adalah pasien pengidap bipolar yang jahat, dan ia juga mengidap penyakit kulit langka. Lalu, Diana bertemu Sophie di rumah sakit jiwa Mulberry Hill, dan sebenarnya Sophie tak mau berteman dengan Diana. Tapi karena Diana manipulatif, Sophie pun selalu menganggap kalau Diana itu teman baiknya. Lalu kini, saat Diana sudah tewas karena insiden di rumah sakit jiwa, arwah Diana datang kembali dan berusaha merasuki jiwa Sophie. Rebecca pun mengajak Martin bekerja sama untuk menyembuhkan Sophie, agar jiwanya kuat dan bisa memusnahkan sosok Diana. Setelah selesai bercerita, tiba-tiba saja ada sesuatu yang mengetuk pintu lemari Rebecca. Tapi saat berusaha dicek, sosok Diana justru muncul dan berusaha menarik Martin ke bawah tempat tidur. Namun untungnya Rebecca bisa menolongnya. Merasa semuanya harus diselesaikan, Rebecca dengan ditemani Brad, akhirnya mengajak Martin kembali ke rumah Sophie. Tanpa basa-basi, Rebecca langsung menanyakan semua tentang Diana. Bahkan Rebecca juga memberitahu Sophie kalau Diana itu sebenarnya sudah tewas. Akan tetapi, Sophie terus denial dan menganggap Diana masih hidup, yang mana hal ini membuat Rebecca semakin yakin kalau saat ini Sophie sudah ada di bawah pengaruh roh dari Diana.
Malam harinya, Rebecca bersama Martin dan Brad menyiapkan semuanya yang bisa bercahaya, berjaga-jaga kalau Diana muncul dan berusaha menyerang. Sebelum tidur, Rebecca lalu menemui ibunya sebentar untuk meminta maaf atas perkataannya tadi. Sophie pun memaafkan Rebecca dan memeluk putrinya itu. Saat sedang memeluk ibunya, Rebecca melihat sekilas sosok Diana ada di dalam kamar Sophie yang gelap, dan setelah pintu kamar Sophie ditutup, Rebecca sadar Sophie memberinya secari kertas yang bertuliskan permintaan tolong. Pada tengah malam, Rebecca terbangun karena listrik seisi rumah padam. Ia turun ke basement untuk memeriksa generator, tapi setelah dicek listriknya masih tetap tak mau menyala. Sementara itu, Martin yang terbangun mendapati seluruh rumah dalam keadaan gelap. Martin bahkan sempat diserang Diana, tapi untungnya ia bisa melawan, dan akhirnya bertemu Rebecca. Namun, sayang sekali mereka berdua malah dikurung di bawah basement oleh sosok Diana. Di luar, Brad yang mendengar suara teriakan Rebecca, berusaha menolongnya. Tapi Brad malah diserang oleh sosok Diana. Dan meskipun harus susah payah, Brad pada akhirnya berhasil kabur dari rumah tersebut meninggalkan Rebecca dan Martin. Tak lama, Sophie keluar dari kamarnya dan menyadari kalau Diana sudah berulah dengan berusaha melukai Rebecca dan Martin. Sophie pun lantas mengancam Diana, agar ia tak menyentuh Rebecca ataupun Martin. Namun Diana yang jahat malah menyerang Sophie sampai Sophie tak sadarkan diri. Kembali ke basement, Rebecca dan Martin membakar banyak kertas di sebuah tungku agar bisa aman dari Diana. Lalu, Rebecca yang membawa lampu ultraviolet pun berkeliling area basement coba mencari sesuatu. Dengan bantuan sinar ultraviolet tersebut, Rebecca pun menemukan banyak sekali bekas telapak tangan dan juga tulisan yang sepertinya ditulis oleh Diana, yang intinya ia ingin bersatu kembali dengan Sophie seperti saat di rumah sakit jiwa dahulu. Saat sedang mencari hal lain, Rebecca malah bertemu sosok Diana. Untungnya Martin datang untuk membantunya. Saw her. She doesn't disappear in this light. So. Diana lalu mematikan tungku api di sana, yang membuat kini Rebecca dan Martin dalam bahaya besar. Tak lama untungnya Brad datang bersama anggota polisi. Di sini Brad sebenarnya meminta para polisi berhati-hati, tapi mereka tak menggubris peringatan itu. Para polisi itu sebenarnya berhasil membebaskan Rebecca dan Martin dari basement. Namun, salah satu polisi tersebut berujung tewas usai diserang sosok Diana. Tahu kalau polisi-polisi itu tak akan selamat, Rebecca meminta Martin keluar rumah lebih dulu, sementara ia akan mencari Sophie sendirian. Berjalan seorang diri di tengah kegelapan, Rebecca pun diganggu oleh sosok Diana. Ia bahkan sampai dilempar dari atas tangga. Pada saat terakhir, saat Diana ingin menghabisi Rebecca, Sophie pun muncul. Awalnya Sophie ingin menembak Diana, tapi karena tahu cara itu tak akan melukai Diana, Sophie pun berkorban dengan menembak dirinya sendiri sebagai inang dari roh Diana, yang pada akhirnya membuat sosok Diana pun lenyap begitu saja, meskipun bayarannya adalah nyawanya sendiri. Setelah semua insiden tersebut, sayang sekali Rebecca dan Martin harus kehilangan sosok ibu mereka. Meski demikian, pengorbanan Sophie itu tak sia-sia karena kini Rebecca dan Martin bisa hidup tenang, tanpa teror dari sosok Diana, dan setelah itu semua, film pun selesai. Oke semua, itu dia alur cerita dari film Lights Out. Menurut admin, film Lights Out ini bukan sekadar film horor jumpscare biasa, tapi film ini juga menyuguhkan metafora kuat tentang trauma keluarga, depresi, dan bagaimana penyakit mental bisa menular ke orang-orang di sekitarnya. Meski demikian, jumpscare-nya efektif, treatment horornya juga asik, dan tetap creepy, di tengah durasi filmnya yang lumayan singkat, cuma sekitar 81 menit. Buat film ini, gue pribadi bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian buat video kali ini, gimana menurut kalian? Apakah film ini sukses bikin kamu takut mati lampu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share kalau suka video ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.